Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Lalat mati menyebabkan minyak wangi peramunya berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang berhikmat mengarah ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga ketika orang bodoh melangkah di jalan, pikirannya tumpul dan ia menyatakan kepada setiap orang bahwa ia bodoh. Jika amarah penguasa bangkit atas engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena ketenangan mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ada sesuatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari, sebagai kekilafan yang berasal dari seorang penguasa. Orang bodoh ditempatkan pada banyak kedudukan yang tinggi, sedangkan orang kaya menduduki tempat yang rendah. Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Siapa yang menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa yang mendobrak tembok akan dipakut ular. Siapa yang memecahkan batu akan terluka oleh batu itu. Siapa membelah kayu akan diciderai oleh kayu itu. Jika kapak menjadi tumpul dan mata kapak itu tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang berguna untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan dari mulut orang berhikmat penuh belas kasih, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir ucapannya adalah kekonyolan yang mencelakakan. Orang bodoh banyak bicaranya, padahal manusia tidak tahu apa yang akan terjadi. Siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Jerih payah orang bodoh melelahkan dirinya sendiri, karena ia tidak tahu jalan ke kota. Celakalah engkau negeri, kalau rajamu seorang anak muda, dan pembesar-pembesarmu pagi-pagi sudah makan. Berbahagialah engkau negeri, kalau rajamu dari kaum berbudi luhur, dan pembesar-pembesarmu makan pada waktunya untuk kekuatan dan bukan untuk mabuk. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Tawaria orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya, karena burung di udara mungkin akan meneruskan ucapanmu, dan segala yang bersayap akan menyampaikan apa yang kau ucapkan. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, hal berhikmat itu tidak teoritis, tetapi praktis. Inilah yang hendak disampaikan oleh penulis pengkhotbah. Berhikmat atau tidak akan terpancar ke dalam sikap dan perbuatan sehari-hari. Hikmat akan membuat orang tahu bagaimana merespon terhadap penguasa yang marah. Itu misalkan, jika pemimpin tidak berhikmat, ia akan menimbulkan kesalahan besar dalam salah menempatkan orang dalam posisi yang penting. Secara ironis, pengkhotbah menyindir pemimpin yang tidak berhikmat. Bahkan dalam kerja sehari-hari pun nyata betapa pentingnya hikmat. Itu dapat kita temukan dari ayat yang ke-9 sampai 11. Hal yang patut untuk kita renungkan adalah hikmat berhubungan dengan sikap dan tindakan yang tepat dan patut.
Apa itu? Pertama, pengkhotbah menyinggung soal perkataan. Kata-kata yang berhikmat pasti membangun, hati-hati, dan bermanfaat. Namun sebaliknya adalah kata-kata orang bodoh dan bebal. Kedua, para pemimpin maupun rakyat harus mengisi waktu dengan baik dan bertanggung jawab. Bukan bermabuk-mabukan, bukan pula bermalas-malasan, bukan pula mengutuki orang. Sikap dan perbuatan orang yang tanpa Tuhan di hati memerintah bukan saja bodoh, tetapi juga merusak hidup sendiri dan orang lain, serta membahayakan hidup orang lain. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus menuntun kami, agar kami senantiasa memohon hikmat Allah dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah melalui hikmat Allah itu, kami boleh bersikap dan bertindak bijaksana, baik untuk diri kami sendiri, baik untuk keluarga kami, dan baik untuk sesama kami. Dengan demikian, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di GKMI Salatiga maupun yang ada di cabang-cabangnya. Mereka yang sedang sakit, Tuhan kiranya memulihkan dan menyembuhkan keadaannya. Mereka yang masih studi, berikan semangat untuk mengerjakan tugas bagiannya sebagai seorang pelajar. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Biarlah kami berjalan dalam terang kasih-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami. Kami mau serahkan sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.